titip mama saya karena saya di Bandung, saya mau ke Jepang, bapak-bapak di arisan bapak-bapak dengan lantang dia bilang titip mama saya. Bagi saya itu kalimat yang ya Allah terima kasih anak saya kok sangat-sangat peduli dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita di acara Biru Bincang Seru Bernas dan Bermutu ala Bias Yami Fatimah. Kali ini kita bersama Ibu Refnida, ibunda dari Mas Niko Aditama yang saat ini sudah menyelesaikan studi S3-nya di Jepang dan saat ini beliau masih di sana untuk keperluan research. Dan kali ini kita akan membincangkan tentang bagaimana pola asuh anak tunggal. Dan mari kita sapa dulu bagaimana kabarnya Mas Niko di sana di Jepang, di Kyoto. Assalamualaikum Mas Niko. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kita di sini saya sama keluarga, istri dan putri saya baru 4 bulan ini. Ya, suasananya di sini sudah mulai dingin. Sudah mulai masuk musim gugur ya, tiba-tiba aja dingin. Seru ya Mas Niko ya, mengalami 4 musim ya. Iya, betul. Oke, Mas Niko, nanti kita akan mengulik tentang masa kecil Mas Niko sehingga semoga nanti perbincangan kita akan memberi inspirasi banyak orang, inspirasi banyak anak muda sehingga bisa tetap berkarya atau terus berkarya seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Niko di usia muda sudah menyelesaikan S3-nya di Jepang. Oke, siap ya Mas Niko ya, kita kulik-kulik nanti ya. Ya, kita pengalaman Niko nanti bisa jadi inspirasi. Oke, amin. Iya. Ibu Refnida, apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, Ibu, hari ini kita mohon untuk perkenan Ibu untuk menceritakan tentang bagaimana sih sebenarnya mengasuh anak tunggal, yaitu Mas Niko, yang mungkin kata orang kadang-kadang terjebak kepada kemanjaan yang itu menjadi penghambat atau penghalang seorang anak itu berkembang sementara. Kami melihat Mas Niko masih punya keceriaan, kedekatan sebagai orang tua yang mungkin konotasinya di mata orang luar adalah anak mama yang terkesan manja, tapi ternyata tidak, berkebalikan. Justru Mas Niko sangat dewasa, berkembang tepat sesuai dengan perkembangan usianya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pola asuh mengasuh anak tunggal ini, Bu, tetap dengan limpahan kasih sayang tapi tidak memanjakan. Ya, saya rasa sama saja ya, semua orang tua pasti menginginkan anak yang terbaik. Cuma bedanya di sini, kalau saya kasih sayang itu juga nomor satu, tetapi tanggung jawab juga nomor satu. Yang saya tekankan di sini, kalau Niko melakukan sesuatu, dia harus punya komitmen. Ini kalau saya lakukan pasti mendatangkan hal-hal yang tidak menguntungkan. Berarti dia harus berpikir nggak diulang lagi. Yang saya polakan seperti itu. Jadi Niko kalau mengambil keputusan atau mengambil hal-hal yang dianggap bagi orang lain itu kok aneh gitu loh. Bagi Niko itu percaya nggak apa-apa, dia akan percaya diri. Sampai sekarang yang saya rasakan kasih sayang itu yang saya didik ya, yaitu Niko itu ini mamaku, ini diriku. Orang lain tidak akan mengerti. Jadi kalau seandainya Niko sampai sekarang masih suka cium saya, terus Niko masih suka peluk saya walaupun udah dewasa seperti itu bagi Niko adalah kebahagiaan dan saya juga kebahagiaan yang paling besar. Iya, saya ingat betul dulu bagaimana ketika Ibu nganter Mas Niko di sekolah, satu-satunya anak cowok, bukan hanya anak cowok, mungkin satu-satunya anak di kelas 6 yang sampai kelas 6 masih dipeluk cium ketika pamit pulang nganter dari sekolah. Betul ya Mas Niko ya? Iya, jadi mau menambahkan tadi yang Mama bilang, jadi ada perbedaan yang menurut Niko ya, ada perbedaan yang mendasar antara memanjakan dengan kasih sayang. Yang memberikan pada Niko itu adalah kasih sayang, bukan memanjakan. Jadi
tentu saja dengan ekspresi dengan ciuman, pelukan dan apa itu adalah cara contoh kasih sayang gitu. Tetapi di dalam Mama sendiri dalam mengajarkan Niko itu juga tidak pernah memanjakan gitu loh. Contoh yang paling simpel itu makan, ambil nasi sendiri, selesai makan cuci piring seperti itu. Itu tuh kalau misalnya memanjakan, makan diambilin, makan piringnya ditaruhin ke belakang, nah itu namanya memanjakan gitu. Nah waktu Niko kecil dulu sebenarnya belum bisa Niko yang memahami seperti itu ya gitu. Waktu itu juga sempat kadang-kadang agak malu dikit, waduh kok Niko masih dicium-cium sih gitu kan ya. Tapi lama-kelamaan Niko sadar bahwa itu beda antara kasih sayang dengan pemanjaan. Nah, masih ingat ya Mas Niko, mungkin kan ada beberapa teman yang komentar ya, ini Mas Niko kok masih dicium. Nah, Mas Niko sendiri waktu itu mengatasinya gimana? Ya awalnya Niko tentu aja masih anak kecil ya, pasti Niko cerita ke Mama gitu. Niko kok masih dicium sih, orang-orang kok enggak gitu. Ya Mama tentu waktu itu bercanda, apa Niko nggak mau dicium lagi kayak gitu kan. Nah tapi setelah itu Mama juga memberi pengertian bahwa kasih sayang itu tidak bukan hal yang salah gitu loh. Memang ya namanya juga anak kecil, waktu saat itu pasti konotasinya dicium-cium manja anak mami gitu kan, tapi nyatanya bukan seperti itu gitu. Mama untungnya selalu terus-menerus memberikan pengertian seperti itu sampai akhirnya Niko ketika sudah agak besar gitu, Niko paham sendiri tidak yang salah dengan itu, fine-fine saja. Iya. Dan di sini kita bisa menimbulkan yang pertama adalah ibu menanamkan ketika mengambil keputusan nanti ada apa-apa siap dengan konsekuensi. Yang pertama adalah memahamkan siap dengan konsekuensi ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam pola asuhnya ini selalu ada pendekatan yang bersifat memahamkan kepada sesuatu dengan apa tentunya tadi landasan kasih sayang yang utama. Kemudian memang polanya adalah ketika melakukan sesuatu itu dengan diberi pemahaman gitu ya. Dan itu sepertinya juga sama polanya di sekolah gitu ya, di mana Mas Niko juga ketika di sekolah ambil makan sendiri, tanggung jawab sendiri. Artinya ternyata memang dampaknya positif ketika pola asuh di rumah dengan di sekolah itu sinkron, nyambung gitu ya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin apalagi Bu yang mau ditambahkan bagaimana mendidik anak tunggal tanpa terjebak kepada memanjakan? Yang kedua, kalau Niko saya harus mengajarkan dulu ya, waktu kecil saya itu berpikir gini, kalau anak saya tunggal, kalau saya biarkan menjadi anak yang ketergantungan dengan bantuan saya, dengan papahnya atau orang lain, itu tuh bahaya. Karena apa? Saya nggak mungkin selamanya. Karena itu saya tanamkan percaya diri. Alhamdulillah, Niko berlahan, ya namanya anak-anak, tapi ya terbukti. Percaya dirinya itu apa? Dengan cara saya mengembangkan bakatnya. Contohnya, Niko mulai dari SD mungkin Ustadz masih ingat, itu dia punya keterampilan main organ, itu kan membuat dia percaya diri, dia berani tampil, terus dia berani mengatakan tidak kalau itu tidak benar, terus sampai dia SMP dia nggak pernah merasa malu, oh saya harus pakai sepeda. Terus SMA zamannya kan sudah zaman yang bagus, Niko malah milih pakai Vespa, satu-satunya di SMA yang pakai Vespa ya, sehingga menjadi mudah diingat, oh Niko yang bervespa gitu ya Mas Niko ya. Ada satu lagi itu alumni Yaumi juga itu Tio, masih ingat ya Ustadz kah? Oh iya Mas Tio, oke. Satu SMA sama saya dan dia juga sama-sama naik Vespa. Oh gitu. Geng Vespa itu waktu itu. Iya. Itu membuat ini bahwa apa yang kita miliki harus kita syukuri. Kita tidak perlu malu, karena saya menanamkan malu itu kalau kita berbuat salah. Misalnya kita minjem atau berlebihan, itu malu. Tapi kalau yang kita miliki adalah ini, terus kita bisa merawatnya, tidak ada yang perlu dimalu-maluin gitu. Itu tuh bekal yang membuat Niko kemanapun, terus dia siap. Siapnya dalam arti
ada masanya kan, hidup itu kan seperti roda. Dulu alhamdulillah Papa Niko kan pimpinan perusahaan, terus dalam usia muda Niko sudah ditinggal papanya. Itu tuh kan masa-masa remaja, kelas 1 SMA ya Nak ya. Niko ditinggal papanya, itu masa yang paling sulit kalau buat saya sebagai guru, itu anak yang masih mencari jati diri. Tapi alhamdulillah Niko enggak. Pada saat kita diuji, dicoba dengan kepergian almarhum Papa ya Nak ya, Niko langsung pasang diri, saya bisa menggantikan. Jadi dia melindungi saya, dia sangat ini menunjukkan, Mama nggak apa-apa, kita berdua bisa. Yang membuat saya bangga banget sama anak saya, walaupun kita tentu ada kesulitan. Niko dengan tenangnya, gak apa-apa Ma, ada Niko kok Ma. Itu tuh membuat saya, ya Allah ini anakku apa orang yang akan ini ya, kan itu belum saatnya gitu loh. Tapi dia sudah berani bilang, ada Niko kok Ma. Jadi kalau ada apa-apa, Niko dengan tenangnya titip Mama. Kalau dia pas pergi kuliah ke Bandung, saya kebetulan tinggal sendiri, dia ke Jepang, dengan bangganya di rapat RT bilang sama bapak-bapak, titip Mama saya karena saya di Bandung, saya mau ke Jepang, bapak-bapak, di arisan bapak-bapak, dengan lantang dia bilang, titip Mama saya. Bagi saya itu kalimat yang, ya Allah terima kasih anak saya kok sangat-sangat peduli dan bertanggung jawab. Dan bagi kami Bu yang di sekolah, bagi Ustazah itu adalah saat istimewa adalah ketika Mas Niko datang ke sekolah memintakan maaf untuk ayahanda yang meninggal, almarhum ayahanda. Itu adalah bagi kami itu keberhasilan yang tertinggi, karena Mas Niko menunjukkan Bakri sebagai anak soleh secara semestinya, yaitu datang ke orang-orang yang dulu pernah berhubungan dengan ayah dan memintakan maaf, dan itu kami anggap istimewa. Alhamdulillah. Oke, Mas Niko, kemudian lanjut ya, setelah Mas Niko SMA, itu kan salah satunya mengikuti pertukaran pelajar tingkat ASEAN ya? Seleksi waktu itu, ya. Seleksi ya. Ya, mungkin belum rezekinya, jadi belum bisa ditukar gitu. Tapi ya waktu itu saya sebagai cadangan gitu, second runner up waktu itu. Oke, alhamdulillah. Tapi ya tetap ya sebuah pengalaman yang tentunya sangat luar biasa membentuk Mas Niko yang sekarang. Kemudian termasuk ketika Mas Niko studi di ITB, beberapa kali bukan beberapa kali ya, kalau kita di study tour BIAS, jaringan BIAS kan selalu ke ITB ya, karena salah satunya adalah memberikan motivasi kepada anak-anak bagaimana karakter atau perilaku orang-orang yang berilmu. Dan satunya diantaranya kita selalu membawa anak-anak ke ITB wawancara dengan kakak di sana. Kayaknya Mas Niko juga pernah bertemu dengan rombongan adik-adik ya waktu di ITB. Rasanya mungkin pernah ya, tapi waktu itu saya nggak kenal, nggak ada ustadz yang saya kenal atau ustadz ada yang. Karena jaringannya itu sudah dengan BIAS Jawa Tengah, Yogyakarta gitu ya. Oke, Mas Niko tadi berbincang dengan Ibu tentang bagaimana kemandirian. Mungkin bisa menambahkan kesan-kesan Mas Niko ketika dari anak-anak pun, mulai dari TK kemudian SD juga sudah dibiasakan dengan hidup mandiri, dengan hidup bertanggung jawab. Mungkin bisa diceritakan masa waktu itu. Ya jadi ya seperti yang tadi Mama bilang ya, waktu waktu Niko masih SD gitu, itu selalu diajarkan mandiri gitu ya. Salah satu contohnya yang pasti selain Niko ingat tuh, diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, seperti yang Mama bilang tadi ya gitu. Salah contohnya misal berangkat sekolah pagi-pagi gitu ya, wajar buat anak kecil berangkat sekolah pagi-pagi itu masa yang paling ribet lah gitulah, nyiapin inilah, makan inilah, mandi itulah gitu kan. Nah pada suatu saat itu yang ngantar Papa, almarhum Papa waktu itu, Papa hanya ngantar, Niko yang menyiapkan semuanya gitu. Lalu sampai diantar sampai ke sekolah, ketika turun dari mobil itu lupa
tasnya mana seperti itu. Dan saat itu papa juga sebenarnya tahu kalau Niko nggak bawa tas gitu. Nah akhirnya dengan cara seperti itulah papa seakan mengajarkan, tuh kan Niko lain kali memang harus meneliti atau harus apa istilahnya, harus tanggung jawab terhadap barang apapun yang Niko bawa seperti itu. Nah dari situ tuh salah yang Niko akhirnya pahami bahwa sebelum berangkat sekolah demi kenyamanan diri sendiri gitu istilahnya kan, cek semua barang gitu, jangan sampai ketinggalan. Itu salah satu contohnya. Terus yang kedua untuk soal kemandirian, waktu itu jujur Niko juga waktu papa meninggal, sebelum papa meninggalnya nggak mendadak ya, kan awalnya papa sakit dulu. Nah pada saat itu mama harus di Surabaya kan, merawat papa karena papa dirawat di Surabaya waktu itu. Nah Niko sendirian di rumah. Nah pada saat itulah Niko mulai belajar buat mandiri gitu, apa-apa Niko kerjakan sendiri. Tentu saja sebelumnya sebelum terjadi hal itu mama juga mengajarkan sama Niko gitu. Mama kembali lagi nggak pernah memanjakan Niko gitu. Mama melakukan apa, mama mempertunjukkan ke Niko coba sendiri seperti itu. Jadi Niko waktu mama di Surabaya, papa lagi sakit, Niko masih bisa di rumah sendiri, ngelola rumah sendiri gitu. Setelah papa meninggal ya jadinya semakin mau nggak mau semakin istilahnya mandiri gitu. Niko nggak menggantungkan, nggak terbiasa buat minta tolong menggantungkan semuanya ke orang lain gitu. Kalau Niko bisa kerjakan sendiri, Niko kerjakan sendiri seperti itu. Oke. Mas Niko, kegiatan menarik waktu di sekolah yang masih diingat apa Mas? Menarik. Pernah ITC nggak sama Mas Anda itu tadi? ITC jual itu yang ITC? Pangko udang. Oh iya, saya ingat Mas Niko bawa udang crispy, udang-udang yang ada tepungnya. Iya, paling banyak, untungnya paling besar. Iya, waktu itu ada semacam bazar ya Ustaz? Iya, ITC, International Trade by Children. Maksudnya emang bagaimana menanamkan kepada anak-anak menjadi wirausaha entrepreneur dari kanak-kanak dengan dikenalkan dengan melatih dagang waktu itu. Masih ingat nggak Mas Niko? Ya masih ingat ya, Niko bawain sebenarnya itu kurang entrepreneur juga ya, Niko bawain udang yang udah jadi, harusnya bikin sendiri. Tapi ya waktu itu Niko ingat bawain udang, papa kan kerja di pabrik udang waktu itu, terus Niko bawain udang, terus sepertinya laku, ikan dijual. Iya. Oke. Apalagi Mas Niko kenangan, kan bentuknya kegiatan di sekolah kan selalu beda, kayak kemahnya tidak sama dengan yang lain. Masih ikut kemah yang di Sukolilo nggak? Masih ingat nggak? Yang dekat sungai? Mas Niko ikut nggak? Ya, ikut. Gimana? Masih teringat nggak dengan apa namanya hikingnya yang mencari orang yang hilang, yang diculik? Masih ingat nggak Mas Niko? Ya masih ingat ya, tapi saat itu, waktu kemah itu kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas berapa gitu ya. Itu sebenarnya jadi salah satu titik poin pembelajaran buat Niko juga. Karena waktu setelah kemah itu, Niko waktu itu nggak mempersiapkan barang-barang dengan baik ya. Kayak baju tebal atau obat-obatan gitu. Nah, pada saat kemah itu akhirnya Niko masuk angin waktu hari terakhir itu. Nah, itu tuh akhirnya ya tidak bisa enjoy ya, tidak bisa menikmati dengan enak waktu itu. Nah itu salah satunya jadi pelajaran buat Niko, bahwa kalau misalnya mau kemana-mana itu harus disiapin semuanya sendiri gitu. Jangan waktu itu Niko sok yakin aja, kayak paling nggak dingin gitu, udah pakai baju biasa aja, nggak bawa jaket, nggak bawa obat-obatan ya gitu. Nah itu Niko rasa waktu itu dari sekolah mengajari bahwa mempersiapkan perbekalan terutama dalam menjalani kehidupan atau dalam perjalanan kemana itu penting gitu. Niko rasa itu salah satu poin penting yang mungkin yang Niko dapat dari acara itu gitu. Tentu saja waktu SMA atau apa itu ada lagi kayak seperti itu, dan belajar dari pengalaman waktu di SD, Niko bisa persiapkan segalanya dengan lebih baik, jadinya nggak ada kejadian-kejadian seperti itu yang terulang lagi. Oke. Ternyata itu bermanfaat ya Mas Niko untuk di masa sekarang ketika Mas Niko sudah memasuki kehidupannya sesungguhnya. Apalagi sekarang sudah punya keluarga kecil, punya putri 1. Selamat ya Mas Niko ya. Meskipun kita tahunya hanya dari Facebook.
Iya. Nah, satu lagi Ustadz, Ya. menurut saya waktu Niko cukup terima kasih dan beruntung karena waktu SD-nya dimasukkan ke Yaumi, karena dari situ Niko belajar dasar-dasar ilmu agama yang mana mungkin lebih mendalam dibandingkan kalau misalnya Niko masuk ke SD negeri gitu, tentu saja ya gitu, karena ini spesial madrasah kan, madrasah ibtidaiyah kan waktu itu. Dan bekal ilmu agama ini kembali lagi sama seperti tadi kemah itu jadi bekal buat hidup gitu. Karena Niko memilih dari SD diajari ilmu agama gitu, jadi dasarnya tuh insya Allah cukup kuat. Jadi ketika Niko SMP, SMA, lalu kuliah harus berpisah dari orang tua, jauh dari orang tua gitu, alhamdulillah tidak terombang-ambing atau tidak jadi tergoyah ke arah yang tidak baik seperti itu. Artinya permasalahan jati diri sudah selesai di masa-masa SMP SMA ya Mas Niko ya, sudah selesai. Artinya kalau saya melihat ini adalah Mas Niko salah satu yang menjadi contoh pemuda yang mencapai akil balik dengan baik. Karena kalau kita runut penelitian sekarang antara akil dan balik ini banyak yang tidak sinkron. Sekarang ini usia akil ataunya akalnya sudah dewasa itu semakin mundur. Sekarang bahkan di Indonesia itu diperkirakan usia 25 tahun itu belum akil. Sementara baliknya maju. Nah, alhamdulillah kalau dari perbincangan ini kita bisa menilai salah satu keberhasilan Ibu Rafnida dan Bapak adalah mampu mendidik, mengantarkan Mas Niko mendapatkan akil balik. Bukannya balik, tapi sekaligus akil. Akilnya sudah sampai sebagaimana diceritakan Ibu ketika menghadapi masa-masa sulit, Mas Niko sudah mengambil peran sebagai orang yang sudah dewasa atau sudah akil. Yang itu memang menjadi tuntunan atau tuntutan dari agama kita, agama Islam, memang akil balik itu harus beriringan, seimbang. Makanya kalau kita lihat kenapa pendobrakan Konstantinopel itu dilakukan oleh seorang pemuda yang seusia Mas Niko waktu SMA, karena dia sudah mencapai akil balik, bisa menjadi panglima perang itu di usia 17 tahun, bahkan ada yang 15 tahun bisa menjadi panglima perang. Dan semoga perbincangan ini nanti menginspirasi orang untuk bagaimana sebenarnya ini sangat penting ya, yang banyak kita tidak sadari. Banyak orang bukan menyiapkan anak menjadi akil balik, tapi hanya menyiapkan anak-anak secara tumbuh, bahkan lebih cenderung condong kepada pertumbuhan fisik ya, tanpa mempersiapkan akilnya. Dan alhamdulillah Ibu bisa mengantarkan Mas Niko mencapai akil balik yang sesungguhnya. Oke, Mas Niko, sekarang saya mau menanyakan sih gimana kabarnya tentang dulu Mas Niko di ITB ngambil jurusan apa? Saya Rekayasa Hayati, Bioengineering. Oh, bioengineering ya. Dari kemudian sekarang kepada rekayasa genetika ya, atau apa namanya? Topik yang saya salah satunya. Oke. Nah, apa motivasi Mas Niko waktu itu mengambil mata kuliah yang unik tadi, Rekayasa Hayati tadi? Alasan Mas Niko. Motivasi gimana ya? Sebenarnya mamah kan guru ya waktu itu ya. Iya. Nah, waktu Niko waktu SD itu Niko sebenarnya bukan tipe yang anak yang secara akademik menonjol. Niko sebenarnya lebih ke biasa-biasa aja gitu. Tapi waktu akhir SD sekitar kelas 5 atau kelas 6 itu Niko mulai tertarik pada satu hal gitu, misal yaitu tentang dari biologi gitu. Dan saat itu kebetulan Mamah juga guru biologi gitu. Nah, Mamah saat itu perannya tuh Niko rasa sangat esensial, karena dari Mamah tahu kalau Niko tertarik dengan biologi, Mama memberikan Niko buku-buku biologi, Mama menjelaskan tentang biologi. Nah, dari situ Niko terus tertarik. Sehingga Niko sepertinya sejak saat itu Niko sudah punya bayangan, aku ingin nekunin bidang biologi ini, seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan ternyata memang penting ya mengetahui minat bakat itu sedini mungkin, sehingga memang bisa mensupport dengan cara yang tepat gitu ya Mas Niko ya. Ibu ya, gitu ya kayaknya ya. Nah, bagaimana Ibu? Ya, Niko cukup karena saat itu Niko punya rasa penasaran dan Mamah memfasilitasi rasa penasaran itu dengan baik gitu. Bagaimana Ibu bisa menemukan? Rasa cukup powerful ya gitu.
ketika ibu, bagaimana ibu bisa menemukan oh ternyata Niko ini senangnya biologi, itu dari apa Bu? Dari semua yang dikerjakan Niko itu ini kok bisa gini ya, kenapa ya, kok bisa hidup ya. Misalnya saya kebetulan suka tanaman, terus saya suka memperbanyak, terus Niko juga akan antusias melihat. Terus kalau pas yang saya rasakan pas SMP itu kelihatan banget Us. Mam, aku mau ikut olimpiade apa nak? Karena dia kebetulan alhamdulillah SMP sudah mulai kelihatan kimianya bagus, biologinya bagus, matematika, bahasa Inggrisnya apalagi. Terus Niko mau aktif di bidang apa? Wah, aku mau ikut biologi. Akhirnya ya udah dari situ dia mencoba semua yang bisa, misalnya untuk ya kok makhluk hidup bisa dari daging yang dibusukkan nanti terjadi apa ular seperti itu tuh saya nggak pernah protes walaupun baunya seperti apa. Oke, nggak apa-apa dicoba. Nah terus nanti pengawetan, terus mau bisa bantu apa, ini alatnya gimana caranya, saya hanya ngasih arahan. Nah kalau bikin pengawetan makhluk hidup kayak gini, formalin ini baunya hati-hati, harus pakai masker segala macam, karena saya juga protek dengan yang kayak gitu. Terus Niko berhasil membuat sesuatu, itu dia, saya lihat kok anaknya puas, bangga, ya udah saya arahkan seperti itu aja. Mungkin Mas Niko mau menambahkan dari cerita Ibu? Ya, gimana ya, tentu saja Mama juga membantu kayak gitu kan, tapi Mama selalu memberikan opsi terakhir, semacam final decision-nya adalah ke Niko gitu. Gitu. Dari dulu selalu Mama kayak ngajak, terutama waktu Niko sudah masuk SMP, SMA gitu, karena sudah makin besar ya gitu. Ya Niko mau kemana, Niko jalani, tapi harus konsisten, jangan terus menemukan kesusahan. Tentu saja dalam perjalanan pasti ada kesusahan atau halangan gitu. Jangan kalau ketemu halangan terus nyerah, terus akhirnya ganti arah gitu. Jadi mungkin intinya konsistensi gitu yang Mama ingin ajarkan ke Niko gitu. Karena semua hal yang kita lakukan pasti nggak pernah ada yang mulus, pasti ada yang lah atau apa gitu. Sudah di samping pendampingan tadi ya, pengertian ini sudah dibekali bahwa pasti sesuatu itu tidak akan berjalan mulus, tidak akan berjalan seperti yang kita bayangkan atau mulus seperti yang kita rencanakan, pasti ada hambatan-hambatan. Nah dari situ sudah disiapkan mentalnya untuk bagaimana dengan hambatan itu tidak menjadikan untuk berputus asa, ganti arah. Karena kalau ganti arah mengulangi lagi dari awal, dan itu kayak buang waktu gitu ya, begitu ya. Oke. Jadi Ibu Revnida, beberapa hal yang positif yang kita bisa ambil bagaimana mengasuh anak tunggal ini adalah, satu, dengan tetap memberikan tanggung jawab, kemudian memberikan konsekuensi yang harus dia tanggung, artinya tanggung jawab tadi, kemudian juga siap dengan resiko. Yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan tadi Mas Niko untuk di samping dengan siap dengan resiko adalah bagaimana tadi dasar agama yang kuat yang diberikan, dan itu sangat penting, justru sangat penting karena dengan dasar agama yang kuat tadi Mas Niko mampu membentengi diri dari hal-hal yang negatif yang tentunya tetap ada ya Mas Niko ya, tetap datang ya ketika usia usia remaja atau usia menuju itu ya SMP SMA, tetap ada ada keinginan untuk kayak teman-temannya belok-belok sedikit lah, nggak apa-apa gitu kan, tetap ada kan ya Mas Niko ya. Tentu saja. Tapi kembali lagi sendiri memang itu kan pentingnya benteng iman kan, istilahnya seperti itu kan. Kepengertian agama yang kuat itu Niko rasa penting seperti itu buat supaya tidak ikutan belok gitu. Iya. Tadi salah satu yang belum saya sebutkan tadi, selain tadi basic agama, tanggung jawab, kemudian juga pola asuh yang menerapkan pengertian atau pemahaman dengan selalu mengajak diskusi ketika melakukan sesuatu. Tidak hanya langsung
dikte enggak. Dikte enggak. Tapi Saya menjauhkan itu. Karena apa? Kalau anak sudah kita dikte, itu biasanya anak seperti robot. Nggak ada inovasinya. Terus biasanya dia itu hanya di depan kita, oke, tapi di belakang enggak. Tapi kalau kita memberi pengertian, terus kita ajak ngomong, komunikasi, anak itu merasa saya adalah diri saya tanpa harus berbohong atau membuat apa bahasa sekarang itu jaim, pura-pura, itu enggak. Apa adanya gitu apa ya. adanya. Terus yang paling penting lagi, saya selalu menanamkan dimanapun Niko berada, yang namanya sopan santun, tata krama itu nggak boleh ditinggal. Jadi batasan kita harus bagaimana itu insya Allah sudah ada. Oh iya, saya ketemu sama orang tua, saya harus bagaimana. Oh iya, saya ketemu sama anak yang kecil, saya harus kasih sayang. Itu selalu saya tanamkan. Itu insya Allah kayaknya sih kebawa sampai dia dimanapun. Sehingga tidak ada namanya ini loh konflik di lingkungan baru, terus dia sombong, petentang, enggak. Karena dia sudah mengerti, oh iya saya harus menempatkan diri saya. Ada hambatan budaya nggak Mas Niko? Kayaknya tadi yang disampaikan Ibu kan memang bersifat universal ya. Bagaimana apa namanya etika itu dimanapun mungkin secara umum, secara dasar kan sama di semua kehidupan dimanapun kita ketemu. Mungkin yang berbeda hanya caranya. Tapi esensinya etika itu sangat penting, khususnya adalah respect kepada orang lain, rasa hormat dan lain sebagainya begitu ya. Tadi yang disampaikan Ibu. Ada hambatan nggak selama di Jepang atau pengalaman unik menarik terkait dengan itu? Untungnya di Jepang karena sama-sama negara Asia ya, itu mereka apa ya istilahnya, unggah-ungguhnya itu tuh kurang lebih sama seperti di Indonesia. Sama orang tua hormat, terus kalau misalnya kamu ucapkan salam semacam gitu. Jadi Nikorasi tidak terlalu berubah gitu, nggak terlalu banyak yang berbeda gitu. Mungkin beda lagi kalau misalnya ke negara-negara barat atau apa tuh mungkin akan lebih beda lagi ya gitu. Niko sendiri personally nggak pernah pengalaman dengan itu gitu, tapi sampai sekarang di tempat Niko sini nggak ada masalah soal itu. Masih bisa Niko. Oke. Iya. Oke. Alhamdulillah Mas Niko selamat terus berkarya di sana di negeri Jepang, dan tentunya nanti tetap akan balik ke Indonesia untuk memajukan negara kita pastinya. Dan sekali lagi Ibu, terima kasih atas waktunya menemani kami berbincang, khususnya semoga menjadi inspirasi oleh orang lain, yaitu khususnya bagaimana mengasuh anak tanpa memanjakan, khususnya anak tunggal yang biasanya orang terjebak kepada memanjakan yang apa namanya sama dengan kasih sayang, tapi itu judulnya adalah memanjakan. Tapi ternyata Ibu bisa melaluinya dengan baik. Salah satunya tadi adalah yang bisa kita petik bagaimana menerapkan pola kemandirian dan sinkron antara pola asuh di rumah dengan di sekolah. Kemudian selalu ada komunikasi dengan guru-guru di sekolah, sehingga memang ini sangat membantu untuk Ananda bisa tumbuh, bisa berkembang sesuai dengan tahapannya, mendapatkan akil balik sebagaimana menjadi tuntutan agama kita Islam, yaitu bahwa ketika anak sudah memasuki balik itu harus diikuti dengan akil yang juga sempurna sesuai dengan tahapan umurnya. Oke, semoga bermanfaat, memberi inspirasi kepada orang lain. Terima kasih Mas Niko atas waktunya menyempatkan diri di sela-sela kesibukan untuk selalu berhadapan dengan benda-benda yang saya nggak tahu, rumit di laborat. Saya membayangkannya gitu, karena dulu waktu saya di SMA 1 kalau masuk laborat biologi itu mesti mual, makanya nggak jadi cita-citanya nggak jadi dokter, malah belok menjadi guru, karena dulu waktu lihat di lab biologinya SMA 1 itu selalu mual-mual, lihat yang diawetkan usus-usus macam-macam itu. Oke, begitu ya, semoga memberi inspirasi banyak orang. Sampai ketemu, semoga nggak bosan kalau kita mintai waktunya lagi untuk ngobrol-ngobrol, berbincang tentang segala hal yang semoga menjadi nilai-nilai yang positif untuk orang lain. Insya Allah, senang bisa melakukan yang bermanfaat. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Rafnida dan Bapak atas waktunya. Dari kami
terima kasih sekali lagi, hanya bisa mengucapkan terima kasih karena bisa berbincang untuk memberi manfaat kepada orang lain ini. Demikian kita tutup obrolan kita di Bincang Seru Biru, bernas dan bermutu pastinya, karena yang kita bincangkan tadi penuh dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan ya, sampai ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.